Kalau lewat Jalan Keramat malam-malam pasti pernah lihat warung nasi goreng yang nggak pernah sepi. Padahal warung lain udah pada tutup. Orang-orang bilang, itu bukan nasi goreng biasa, itu nasi goreng pesugihan Pak Mahmud. Pak Mahmud dulunya cuma tukang nasi goreng biasa di pinggiran Jakarta. Warungnya kecil, lampunya temaram, mejanya cuma 3. Tapi nggak ada yang nyangka, dalam waktu singkat dagangannya meledak. Dari yang dulu sepi jadi rame terus sampai dini hari. Orang-orang bilang rasanya enak banget. Nasinya pulen, bumbunya pas, daging ayamnya empuk, kayak ada rasa yang bikin nagih. Tapi ada yang aneh, pernah ada pelanggan yang coba masak nasi goreng pakai bumbu yang sama di rumah, rasanya nggak pernah sama. Kenapa? Ada yang bilang rahasianya bukan di bumbu, tapi di sesuatu yang lain. Dulu, di belakang warungnya ada sumur tua. Sekarang, sumurnya ditutup sama lantai dapur. Tapi pernah ada satu pelanggan yang iseng masuk ke belakang dan dia dengar suara dari dalam sumur itu. Kalau kalian penasaran gimana kelanjutan kisah ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Karena ini baru awal dari misteri. Nasi goreng, pesugihan Pak Mahmud, pelanggan itu sebut saja namanya Bayu. Malam itu dia baru selesai makan dan mau ke belakang warung buat cuci tangan. Tapi waktu dia sampai di dapur, dia dengar sesuatu. Di bawah lantai dari arah sumur yang udah ditutup, ada suara gemerisik seperti sesuatu yang bergerak di dalam sana. Bukan suara air, bukan juga suara tikus, tapi suara bisikan. Pelan, berulang-ulang, Bayu mendekat, jantungnya berdebar. Dia menempelkan telinganya ke lantai. Mah, muut, mah, muut. Bayu langsung mundur, napasnya memburu. Dia pikir mungkin cuman halusinasinya aja. Tapi waktu dia balik ke meja, ada yang aneh. Piring nasinya yang tadi hampir habis penuh lagi, seperti belum dimakan sama sekali. Bukan cuma Bayu yang ngalamin keanehan. Tahun 2003 ada cerita lain. Seorang sopir taksi langganan Pak Rusdi sering makan di warung ini tiap malam. Selalu pesan yang sama, nasi goreng kambing, pedas plus telur dadar. Tapi suatu malam Pak Rusdi nggak pernah pulang. Taksi dia ditemukan terparkir di seberang warung. Mesin mati. Lampu hazard masih nyala. Tapi orangnya nggak ada. Pemilik warung sebelah bilang, malam itu Pak Rusdi makan seperti biasa. Duduk di meja pojok yang dekat dengan dapur. Selesai makan dia duduk diam, tatapannya kosong. Lalu, dia nggak pernah keluar dari warung. Anehnya Pak Mahmud tetap berjualan seperti biasa. Seakan-akan nggak pernah ada yang hilang di warungnya. Setelah Pak Rusdi menghilang, meja pojok tempat dia terakhir duduk mulai jarang dipakai pelanggan. Entah kenapa orang yang duduk di sana selalu merasa nggak nyaman. Ada yang bilang kursinya dingin, ada yang merasa, ada yang memperhatikan dari arah dapur, dan ada juga yang tiba-tiba kehilangan nafsu makan begitu duduk di situ. Sampai suatu malam seorang pria bernama Joni nekat duduk di meja itu. Dia mengabaikan cerita-cerita yang beredar. Cuma sugesti, katanya sambil ketawa. Tapi beberapa menit kemudian dia berhenti makan. Mukanya pucat. Dia panggil Pak Mahmud. Tangannya gemetar. Pak, saya pesen nasi goreng kambing ya. Pak Mahmud berdiri diam. Wajahnya tetap datar. Lalu dia menjawab, itu sudah piring kedua, Mas. Joni melihat piringnya. Benar, setengahnya sudah habis, tapi dia sama sekali nggak ingat kapan mulai makan. Beberapa pegawai warung sebelah kadang melihat hal aneh dari dapur Pak Mahmud. Setiap jam 2 pagi dari sela-sela atap warungnya selalu keluar asap hitam, tebal. Bukan kayak asap masakan biasa. Baunya juga beda. Bukan bau nasi goreng, tapi lebih mirip bau sesuatu yang busuk. Suatu malam, Warno, tukang sate di sebelah, penasaran. Dia naik ke atap kiosnya sendiri, ngintip ke warung Pak Mahmud dari celah kayu. Tapi yang dia lihat bikin dia hampir jatuh dari atas. Di dapur kecil itu, Pak Mahmud berdiri membelakangi pintu. Kedua tangannya terangkat ke arah kuali besar. Tapi yang bikin Warno merinding ada bayangan lain di lantai. Bayangan yang lebih tinggi, lebih besar. Dan bayangan itu punya tanduk. Saat itu juga Pak Mahmud berhenti menggoreng. Seakan dia tahu ada yang mengintip. Perlahan, dia menoleh ke arah Warno. Tapi yang bergerak bukan hanya kepalanya, melainkan bayangannya juga. Bayangan itu ikut menoleh, tapi dengan cara yang tidak manusiawi. Seorang pelanggan setia, Bu Mira, pernah memperhatikan sesuatu yang ganjil. Setiap malam, warung itu penuh pelanggan, wajan selalu berbunyi, tapi anehnya, karung beras di pojokan dapur tidak pernah berkurang.
Bu Mira ingat betul setahun yang lalu, dia pernah melihat Pak Mahmud beli beras di pasar. Satu karung besar. Tapi anehnya, karung yang sama, dengan posisi yang sama, masih ada di tempatnya sampai sekarang. Seakan-akan, nasi yang dimasak tidak pernah diambil dari situ. Suatu malam, Bu Mira memberanikan diri bertanya, Pak Mahmud, beli beras di mana sih? Kok awet banget? Pak Mahmud terdiam, senyumnya tipis. Lalu dia menjawab pelan, saya nggak pernah beli beras, Bu. Nasinya selalu ada sendiri. Beberapa pelanggan mulai menyadari keanehan lain. Setiap mereka membayar, uang kembalian yang diberikan Pak Mahmud selalu terasa lebih panas dari biasanya. Seperti baru saja dikeluarkan dari tempat yang sangat hangat. Tapi yang paling aneh, uang itu seringkali lenyap begitu saja. Seorang pelanggan bernama Anton pernah mengalami hal ini. Malam itu dia membayar dengan selembar 50.000. Pak Mahmud mengembalikan 35.000. Anton menerima uang itu, memasukkannya ke dompet, tapi saat sampai rumah, uang itu sudah tidak ada. Anton pikir mungkin dia jatuh di jalan. Tapi besoknya saat dia kembali ke warung Pak Mahmud, dia kaget melihat sesuatu. Di bawah wajan besar Pak Mahmud ada uang kertas lusuh. 3 lembar 10.000-an dan 1 lembar 5.000-an. Persis jumlah yang seharusnya ada di dompet Anton semalam. Uang itu tidak terbakar, tidak basah oleh minyak, tapi warnanya sudah pudar. Seakan-akan sudah ada di sana selama bertahun-tahun. Di sekitar warung Pak Mahmud ada banyak kucing liar. Biasanya kucing-kucing itu suka mengerubungi warung makanan, berharap diberi sisa-sisa. Tapi ada satu hal aneh, tidak ada satupun kucing yang mau mendekati warung Pak Mahmud. Suatu malam, seorang anak kecil bernama Rian mencoba memberi makan kucing di dekat warung. Dia mengambil sisa nasi goreng dari piringnya, lalu meletakkannya di tanah. Seekor kucing belang 3 yang awalnya mendekat, langsung berhenti beberapa langkah dari nasi itu. Kucing itu menatap nasi goreng di tanah, mengendus pelan, lalu tiba-tiba mendesis keras, bulunya berdiri, dan ia lari secepat mungkin menjauh dari warung. Rian heran. Dia mencoba mengangkat nasi itu kembali dengan sendoknya, tapi dia melihat sesuatu yang bikin dia menjerit. Di antara butiran nasi goreng, ada sesuatu yang bergerak, menggeliat seperti cacing kecil. Tapi bukan cacing. Warnanya hitam pekat, dan sebelum Rian sempat melihat lebih jelas, benda itu lenyap begitu saja di antara nasi. 5 tahun setelah menghilangnya Pak Rusdi, ada kejadian yang lebih aneh lagi. Seorang pria tua datang ke warung Pak Mahmud. Jalannya tertatih, wajahnya kotor, dan pakaiannya lusuh. Tak ada yang mengenalinya, sampai seseorang memperhatikannya lebih dekat. Pria itu adalah Pak Rusdi, sopir taksi yang hilang 5 tahun lalu. Tapi ada yang janggal. Dia tidak terlihat menua sedikit pun. Rambutnya masih sama seperti saat terakhir orang-orang melihatnya. Pakaiannya pun masih seragam sopir taksi yang sama, seperti baru saja keluar dari mobilnya di malam ia menghilang. Orang-orang mulai berbisik. Seseorang bertanya, Pak Rusdi dari mana aja selama ini? Pak Rusdi mengangkat kepalanya, matanya kosong, bibirnya gemetar, lalu dia berkata pelan, aku nggak pernah pergi kemana-mana, aku cuma makan di sini, terus nunggu di belakang. Orang-orang terdiam mendengar jawaban Pak Rusdi. Nunggu di belakang, gumam seorang pelanggan. Mereka menoleh ke arah dapur warung Pak Mahmud. Semua tahu di belakang warung itu ada sesuatu yang sejak lama tidak ada yang berani mendekatinya. Seorang pemuda bernama Deni, yang sejak tadi penasaran, memberanikan diri berjalan ke belakang. Tangannya gemetar saat dia menarik tirai kain yang menutupi pintu belakang. Dapur kecil Pak Mahmud tampak gelap, hanya diterangi lampu redup. Tapi ada sesuatu di pojok ruangan, sebuah pintu kecil yang seharusnya tidak ada. Pintu kayu tua, kusam dengan noda kecoklatan yang sudah mengering. Tidak ada pegangan pintu, tidak ada kunci, tapi terasa ada sesuatu di baliknya. Deni mencoba mendekat, tapi tiba-tiba dari balik pintu itu terdengar suara. Suara seperti sesuatu yang berat sedang bergerak. Sesuatu yang seolah sudah lama tidak diberi makan. Salah satu hal yang paling aneh dari warung Pak Mahmud adalah, meski warung itu selalu ramai, tidak pernah ada yang melihat siapa yang memasak di dapur. Orang-orang selalu melihat Pak Mahmud di depan, melayani pelanggan, mengambil pesanan, menerima uang, tapi nasi gorengnya selalu datang dari dalam dapur. Pernah ada seorang pelanggan yang penasaran, seorang mahasiswa bernama Wira.
Dia duduk di meja paling dekat dengan dapur dan memperhatikan baik-baik. Malam itu, dia melihat sesuatu yang aneh. Pak Mahmud sama sekali tidak pernah masuk ke dapur. Tapi setiap kali ada pesanan, nasi goreng selalu keluar sendiri. Seperti ada seseorang di dalam memasaknya, tapi siapa? Wira menunggu momen yang pas. Saat Pak Mahmud sibuk melayani pelanggan lain, dia bangkit perlahan dan berjalan ke dapur. Tapi saat dia sampai di ambang pintu, dia tidak melihat siapapun. Tidak ada koki, tidak ada asisten, hanya wajan besar yang masih mengepul, dan sendok penggorengan yang bergerak sendiri. Orang-orang yang pernah makan di warung Pak Mahmud selalu bilang kalau aromanya menggoda. Bau nasi goreng yang khas, wangi rempah yang kuat. Tapi ada satu hal yang aneh, setiap orang yang sudah selesai makan, begitu mereka meninggalkan warung, mereka sadar satu hal yang mengganggu. Aroma nasi gorengnya menghilang dari ingatan mereka, seolah-olah mereka tidak pernah makan apapun. Pernah ada seorang wanita bernama Siska yang mencoba mengingat rasa nasi gorengnya setelah pulang. Dia menutup mata, mencoba membayangkan aromanya, tapi yang muncul di benaknya bukan aroma makanan. Yang muncul justru bau anyir, bau darah yang sudah mengering, dan semakin dia mencoba mengingat, semakin samar rasanya, sampai yang tersisa hanya satu hal di pikirannya, rasa lapar yang tidak bisa hilang. Malam itu, seorang pemuda bernama Firman datang ke warung Pak Mahmud bersama teman-temannya. Mereka baru pulang kerja lembur, perut lapar, dan nasi goreng Pak Mahmud selalu jadi pilihan. Saat sedang menunggu pesanannya, Firman iseng melihat ke arah dapur. Wajan besar di sana masih mengepul, minyak di dalamnya bergolak, tapi ada sesuatu yang aneh. Di permukaan minyak panas itu ada bayangan, bukan pantulan lampu, bukan bayangan Pak Mahmud, tapi sosok hitam tinggi berdiri diam seolah sedang menatap langsung ke arahnya. Firman berkedip berharap itu hanya efek cahaya, tapi bayangan itu tidak hilang, justru semakin jelas. Bentuknya seperti manusia, tapi matanya terlalu besar dan di dadanya ada lubang menganga hitam pekat seperti jurang tak berdasar. Tiba-tiba Pak Mahmud datang dari belakang. Dengan senyum tipis dia mengaduk wajan dan bayangan itu lenyap seketika. Seolah-olah tidak pernah ada. Salah satu hal paling aneh dari warung Pak Mahmud adalah beberapa pelanggan tertentu selalu kembali, setiap malam. Selalu di meja yang sama, dengan wajah yang sama. Seorang mahasiswa bernama Riko mulai memperhatikan hal ini. Ada seorang pria tua memakai kemeja abu-abu duduk di pojokan. Setiap malam pria itu datang, memesan nasi goreng tanpa telur, makan dengan pelan, lalu pergi tanpa bicara. Suatu malam Riko memberanikan diri bertanya ke pelanggan lain. Pak, itu orang yang duduk di pojok sering banget makan di sini ya? Orang yang ditanya terdiam sebentar. Lalu dia menjawab, siapa? Nggak ada yang duduk di pojok dari tadi. Riko menoleh cepat ke meja itu. Kosong. Tapi di atas meja masih ada piring bekas nasi goreng dengan sendok yang bergerak sendiri, bergetar pelan, seperti baru saja diletakkan seseorang yang tidak terlihat. Seorang mantan pegawai warung Pak Mahmud pernah berkata satu hal sebelum pergi meninggalkan pekerjaannya. Jangan pernah tanya soal dapur, jangan pernah tanya siapa yang masak, dan yang paling penting, jangan pernah sebut nama itu. Seseorang pernah mencoba melanggar aturan itu. Seorang pelanggan mabuk bernama Jaka dengan suara keras bertanya, Pak Mahmud, siapa sih yang bantu masak di dapur? Kenapa nggak pernah kelihatan? Pak Mahmud menatap Jaka lama. Suasana warung mendadak hening. Lalu dengan suara pelan dia menjawab, kalau Mas penasaran, coba panggil sendiri namanya. Jaka tertawa. Dengan nada bercanda, dia berkata, oke, saya panggil, ya. Hei, siapapun kamu di dapur sana, keluar dong. Beberapa detik tidak terjadi apa-apa. Tapi kemudian sesuatu bergerak di dapur. Kursi di belakang warung bergeser sendiri. Tirai dapur bergetar, dan dari baliknya muncul suara. Pelan, serak. Saya di sini dari dulu, selalu ada. Warung Pak Mahmud selalu buka dari sore hingga dini hari. Tidak pernah tutup, tidak pernah libur, bahkan saat hari besar sekalipun. Pelanggan pun mulai bertanya-tanya, kapan Pak Mahmud beristirahat? Suatu malam, seorang pengemudi ojek online bernama Arif datang ke warung sekitar pukul 3 pagi, lebih larut dari biasanya. Ia tidak berharap warung masih buka, tapi betapa terkejutnya ia saat melihat lampu masih menyala terang, dan aroma nasi goreng masih tercium.
Tapi ada satu hal yang aneh, tidak ada pelanggan, tidak ada suara orang berbicara, hanya terdengar suara spatula mengaduk di dapur, berulang-ulang, tanpa henti. Arif melangkah perlahan mendekati warung. Tidak ada tanda-tanda Pak Mahmud di sana, hanya satu piring nasi goreng yang sudah siap di meja, masih mengepul panas, seolah baru saja disajikan. Tapi oleh siapa? Arif menelan ludah, ia mengintip ke dalam dapur, dan saat itu juga tubuhnya membeku. Di dalam dapur, wajan besar itu masih menggoreng nasi. Sendok penggorengan bergerak sendiri, minyak berdesis, tapi tidak ada siapapun di sana. Beberapa pelanggan mulai memperhatikan bahwa ada satu pintu di warung Pak Mahmud yang tidak pernah dibuka. Letaknya di samping dapur terbuat dari kayu tua, dengan kunci besar menggantung di pegangan. Seorang remaja bernama Yogi, yang sering membantu bersih-bersih warung, pernah mencoba membukanya. Saat ia memegang pegangan pintu, sesuatu membuatnya bergidik. Pintu itu terasa hangat, seperti ada sesuatu di baliknya. Tapi sebelum Yogi sempat menariknya, Pak Mahmud muncul dari belakang. Dengan suara tenang tapi tegas, ia berkata, "Jangan pernah buka pintu itu. Apapun yang terjadi." Yogi menelan ludah lalu mengangguk pelan. Tapi saat ia mundur, ia mendengar sesuatu. Dari balik pintu, terdengar suara, bukan suara angin, bukan suara tikus, tapi suara napas, berat, panjang, seolah sesuatu di dalam sedang menunggu, menunggu untuk dibuka. Seorang pelanggan bernama Satria sering makan di warung Pak Mahmud setiap malam sepulang kerja. Namun suatu hari, ia merasa ada sesuatu yang aneh, sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan. Setiap kali ia pulang, ia merasa seperti ada yang mengikutinya, langkah kaki yang terdengar di belakangnya, bayangan yang sekilas melintas di trotoar, tapi setiap kali ia menoleh, tidak ada siapa-siapa. Pada malam ketiga, Satria mulai ketakutan. Ia mencoba berjalan lebih cepat, lalu berlari, tapi suara langkah itu masih ada. Seakan-akan sesuatu berjalan di belakangnya, mengikuti dengan irama yang sama. Akhirnya Satria memberanikan diri menoleh cepat, dan saat itu juga napasnya tercekat. Di belakangnya, di bawah lampu jalan yang redup, ada bayangan. Tapi bayangan itu bukan miliknya. Bentuknya lebih besar, lebih panjang, dan tidak ada orang yang berdiri di sana. Ada seorang pria bernama Darman yang setiap malam selalu makan di warung Pak Mahmud. Ia selalu duduk di meja tengah sendiri dan memesan nasi goreng tanpa kecap. Tidak pernah bicara dengan siapapun. Suatu hari seseorang bertanya ke Pak Mahmud, "Pak, itu pelanggan yang di meja tengah, tiap malam datang terus ya?" Orangnya pendiam banget. Pak Mahmud hanya tersenyum tipis lalu menjawab, "Dia memang sering ke sini. Sudah lama sekali." Orang itu menoleh ke meja tengah, tapi anehnya tidak ada siapa-siapa di sana. Hanya satu piring kosong dan sendoknya masih bergetar seolah baru saja digunakan. Beberapa orang yang penasaran mencoba datang ke warung Pak Mahmud di pagi hari, tapi mereka selalu kecewa karena warung itu tidak ada. Tidak ada meja, tidak ada kursi, tidak ada tanda-tanda warung pernah berdiri di sana. Hanya tanah kosong dengan sedikit bekas sarang hitam di tanah, seakan-akan sesuatu pernah terbakar di tempat itu. Tapi malam harinya saat orang-orang kembali, warung itu selalu ada di tempatnya, seakan-akan tidak pernah hilang. Seseorang pernah mencoba merekam tempat itu saat siang hari. Ia memotret, merekam video, tapi setiap kali ia membuka kembali filenya, hanya ada layar hitam. Tidak ada gambar, tidak ada suara. Hanya satu hal yang terekam. Suara spatula mengaduk nasi goreng, berulang-ulang, tanpa henti, malam terus berganti. Warung Pak Mahmud tetap berdiri, tetap ramai, tetap menyajikan nasi goreng yang katanya paling enak di kota ini. Tidak peduli berapa banyak orang datang dan pergi, warung itu selalu ada, selalu menunggu. Tapi ada satu hal yang harus diingat, warung ini bukan sekadar tempat makan biasa. Mereka yang pernah merasakan nasi gorengnya kadang kembali, kadang tidak, dan yang lebih menyeramkan, beberapa yang kembali bukanlah mereka yang sama seperti sebelumnya. Jadi, kalau suatu malam kamu melewati sebuah warung pinggir jalan dengan aroma nasi goreng yang menggoda, lihatlah sekelilingmu. Lihat baik-baik siapa yang duduk di sana. Dan pastikan bayanganmu masih bergerak sesuai dengan tubuhmu. Karena di warung Pak Mahmud, tidak semua bayangan adalah milik kita.